Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengkodean data, di mana nanti di sini saya bagi menjadi 3 bahasan utama, meliputi pengkodean data mulai dari definisinya, kemudian teknik pengkodean, dan juga format pengkodean data. Langsung saja. Ya, apa itu pengkodean data? Ya, mungkin beberapa dari kalian masih asing dalam istilah pengkodean data. Nah, di sini pengkodean data bisa diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat dalam transmisi data. Nah, adapun fungsi dari pengkodean data salah satunya adalah menjadikan tiap karakter untuk supaya mempunyai arti dalam sebuah informasi. Dan juga dapat membantu pada pengubahan kode dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Itulah salah dua fungsi dari pengkodean data. Kemudian, untuk apa pengkodean data? Adapun tujuan dari pengkodean data adalah menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dari bit ke biner agar dapat ditransmisikan. Kemudian tidak ada komponen DC. DC di sini adalah direct current atau arus listrik searah. Contohnya adalah adapter. Kemudian tidak ada urutan bit yang menyebabkan sinyal berada pada level dalam waktu yang lama. Kemudian tidak mengurangi laju data dan juga tujuan dari pengkodean data adalah untuk kemampuan mendeteksi kesalahan. Itu adalah beberapa tujuan dari pengkodean data. Ya, perlu diketahui bersama bahwasannya komputer berkomunikasi menggunakan sinyal digital yang disebut dengan bit. Nah, bit ini berupa bilangan biner. Kemudian bit-bit digital disusun menjadi kode seperti ASCII untuk komputer personal, juga EBCDIC untuk komputer mainframe dan mini komputer IBM. Dan kode baudot ini untuk teleprint dan teletype. Nah, dari ketiga code di atas atau sandi lah, itulah yang umum dipakai saat ini. Ada EBCDIC, ada EASCII, dan kode baudot. Untuk lebih jelasnya, untuk sistem sandi yang umum dipakai akan dijelaskan di halaman berikutnya. Ya, Extended Binary Coded Decimal for Information Interchange. Nah, ini terdiri dari kombinasi 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter 256 kombinasi karakter. Nah, biasanya kode ini digunakan di sistem informasi komputer IBM. Selain itu juga kode ini dipakai untuk beberapa jenis komputer lainnya seperti Fujitsu, XP, dan juga Unisize dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah American Standard Code for Information Interchange. Ini dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institution, dengan tujuan untuk membuat kode biner atau binari yang standar. Lah, uniknya kode ASCII ini menggunakan kombinasi 7 bit dan banyak digunakan oleh komputer generasi sekarang. Berikut adalah tabel dari ASCII, bisa dipelajari. Kemudian yang ketiga ini adalah kode baudot ya. Ini terdiri dari 5 bit yang digunakan pada terminal teletype dan teleprinter. Nah, bisa dilihat di bawah itu adalah gambar keyboard dari teletype menggunakan kode baudot. Berikut adalah tabelnya, berbeda dengan tabel ASCII. Ya, memasuki bahasan selanjutnya yaitu teknik pengkodean data. Nah, di sini akan kita bahas sejumlah 4 teknik pengkodean data.
di mana yang pertama itu adalah data digital, sinyal digital. Bisa dikatakan ini adalah bentuk paling sederhana dari pengkodean digital, di mana dari data digital ditetapkan satu level voltase untuk biner 1 dan yang lainnya untuk biner 0. Nah, skema yang lebih kompleks digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengubah spektrum sinyal serta dengan menyediakan spektrum sinkronisasi. Nah, sinyal-sinyal digital merupakan deretan pulsa voltase terputus-putus yang berlainan dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kemudian yang kedua, data digital sinyal analog. Hal ini bisa dilakukan oleh sebuah modem yang mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Nah, untuk contohnya yakni mentransmisikan data digital melalui saluran telepon umum. Ya, kemudian, nah, data digital sinyal analog ini menggunakan 3 dasar pengkodean untuk mentransformasikan data digital. Di antaranya yang pertama adalah amplitude shift keying (ASK), di mana ini dua biner dilambangkan dua amplitude berbeda dari frekuensi sinyal pembawa. Nah, ini digunakan untuk mentransmisikan data digital sepanjang serat optik. Yang kedua ada FSK, di mana teknik ini digunakan untuk operasi full duplex sepanjang jalur derajat suara. Dan yang ketiga adalah PSK, di mana biner 1 ditunjukkan dengan cara mengirimkan hentakan sinyal dari fase yang sama seperti hentakan sinyal dikirim sebelumnya. Oke. Ya, teknik pengkodean data yang selanjutnya adalah data analog sinyal digital. Data analog, suara dan video diubah ke bentuk digital supaya mampu menggunakan fasilitas-fasilitas transmisi digital. Nah, perangkat yang digunakan untuk mengubah data analog menjadi data digital disebut dengan kodek atau lakuran dari coder dan decoder. Oke, nah berikut adalah alasan ya, di mana teknik digital ini digunakan untuk mentransmisikan data analog. Yang pertama, karena repeater yang digunakan sebagai pengganti amplifier tidak terdapat derau tambahan. Ya. Kemudian yang kedua, penggunaan TDM, di mana tidak terdapat derau intermodulasi seperti apa yang dihadapi bila menggunakan FDM. Ya. Kemudian konversi ke pesinyalan digital memungkinkan penggunaan teknik-teknik switching digital yang lebih efisien. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah teknik data analog sinyal analog. Data analog dimodulasikan oleh suatu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog band frekuensi yang berlainan yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Apa sih modulasi yang dimaksud di sini? Ya, bisa dilihat modulasi didefinisikan sebagai proses penggabungan suatu sinyal input ya, MT, dengan sinyal pembawa pada frekuensi F agar menghasilkan sebuah sinyal yang bandwidth-nya nanti dipusatkan pada tengah-tengah. Nah, untuk data digital, keperluan modulasi harus jelas. Nah, untuk modulasi nanti mungkin ilustrasinya akan disampaikan di slide berikutnya. Ya, ini adalah alasan digunakan modulasi analog dari sinyal-sinyal analog, di mana salah satunya adalah modulasi memperbolehkan frekuensi modification multiplex. Kemudian, ya berikutnya adalah contoh pengkodean. Ya, bisa dilihat di gambar yang disajikan.
Kali ini tentang sinyal analog ya, di mana sinyal analog ini akan merepresentasikan data dengan gelombang elektromagnetik yang bervariasi. Bisa lihat pada contoh gambar yang pertama, data analog kemudian dirubah oleh telepon menjadi sinyal analog. Kemudian yang kedua, penggunaan modem ini akan mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Memasuki contoh berikutnya. Ini adalah sinyal digital. Di sini dimana merupakan deretan pulsa voltase yang terputus-putus yang berlainan. Ini merepresentasikan data dengan voltase yang berurutan. Nah, di sana seperti disinggung di awal tadi, terdapat penggunaan kodek ya. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah data analog menjadi data digital, dan ini juga berfungsi untuk melindungi data analog yang asli dari kondisi digital ya. Nah, untuk penggunaan transceiver ini dari data digital dirubah menjadi sinyal digital. Ini bisa merupakan teknik yang paling sederhana ya, seperti yang disebutkan di awal. Ya, berikutnya. Nah, di sini akan saya tekankan terkait dengan modulasi ya, seperti disebutkan sebelumnya. Modulasi bisa diartikan sebagai proses menggabungkan suatu sinyal input, di sini MT, dengan sinyal pembawa pada frekuensi F agar menghasilkan sebuah sinyal ST yang bandwidth-nya dipusatkan pada tengah-tengah. Bisa dilihat pada gambar poin B. Itu adalah bentuk modulasi dalam sinyal analog ya, di mana menghasilkan sebuah sinyal yang bandwidth-nya dipusatkan pada tengah-tengah. Nah, ini adalah ilustrasi dari proses modulasi. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai faktor-faktor yang perlu dinilai ya, perlu dibandingkan dari berbagai teknik komunikasi. Salah satunya adalah spektrum sinyal. Ini juga perlu diperhatikan juga. Bagaimana desain sinyal yang bagus harus mengkonsentrasikan kekuatan transmisinya pada daerah tengah dari bandwidth transmisi. Kemudian ada clocking, ini adalah menentukan awal dan akhir dari tiap posisi bit. Kemudian ada deteksi error, ini untuk pembentukan dalam skema fisik pengkodean sinyal. Kemudian faktor lainnya adalah intervensi sinyal dan kekebalan terhadap noise. Itu juga perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik komunikasi. Kemudian jangan lupa biaya dan kesulitan ya, karena semakin tinggi kecepatan pensinyalan untuk memenuhi data rate yang ada, maka biayanya pun akan semakin besar. Nah, 5 faktor ini perlu untuk diperhatikan ya, perlu untuk dibandingkan, perlu dinilai untuk berbagai teknik komunikasi yang ada. Ya, bahasan selanjutnya, bahasan yang ketiga, kita memasuki bahasan tentang format pengkodean sinyal digital. Nah, berikut adalah beberapa ilustrasinya. Ada NRZ, kemudian bipolar, Manchester, dan different Manchester. Kita akan bahas satu-satu nanti. Yang pertama, NRZ, ya ini non return to zero. Apa sih itu? Nah, bisa dibaca di sini. Yang pertama adalah non return to zero level, adalah suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binari dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binari lainnya. Ya, jadi ada kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili satu binari dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binari yang lainnya. Kemudian salah satu keuntungan dari penggunaan diferensiasi pengkodean adalah lebih kebal terhadap noise dan juga tidak dipengaruhi oleh level tegangan. Nah, namun
kelemahannya ya perlu diperhatikan juga dari NRZL dan juga NRZ inverted, di mana kita mempunyai keterbatasan dalam komponen DC ya, direct current ya, atau arus listrik searah, contohnya adapter, dan juga kemampuan sinkronisasi yang buruk. Nah, dua hal itu menjadi kelemahan utama dari format non-return to zero. Kemudian berikutnya adalah bipolar AMI atau alternate mark inversion dan pseudo ternary. Nah, bisa dikatakan bipolar AMI ini adalah suatu kode di mana binari 0 ini diwakili dengan tidak adanya line sinyal. Dan kemudian untuk binari 1 ini diwakili oleh suatu pulse positif atau negatif. Sedangkan untuk pseudo ternary ini adalah suatu kode di mana binari 1 diwakili oleh ketiadaan line sinyal. Kemudian untuk binari 0 ini diwakili oleh pergantian pulse-pulse positif dan negatif. Berikut untuk ilustrasinya. Ya, format pengkodoan selanjutnya yaitu Manchester dan differential Manchester. Ini silahkan bisa dipahami, bisa dibaca. Manchester adalah suatu kode di mana ada suatu transisi pada setengah dari periode. Ya, tiap bit transisi low ke high mewakili 1 dan high ke low mewakili 0. Kemudian untuk differential Manchester ini bisa diartikan sebagai suatu kode di mana binari 0 diwakili oleh adanya transisi di awal periode suatu bit ya, dan binari 1 diwakili oleh ketiadaan transisi di awal periode suatu bit. Nah, berikut ada ilustrasinya di bawah. Dan ya, ini adalah untuk skema format pengkodoan NRZ. Ada skemanya masuk ke unipolar, dan juga NRZ biphase Manchester, dan juga differential Manchester masuk ke polar. Kemudian ada bipolar, multi level, multi transition. Nah, untuk unipolar sendiri apa sih itu? Unipolar tuh bisa diartikan sebagai elemen-elemen sinyal yang memiliki tanda yang sama, yaitu bisa semua positif atau semuanya negatif. Jadi elemen-elemen sinyal akan mempunyai tanda yang sama, bisa semua positif atau negatif. Nah, untuk polar, ini satu pernyataan logika ditampilkan melalui level tegangan positif dan lainnya melalui level tegangan negatif. Ini untuk beberapa pengertian, silakan dipelajari lebih lanjutnya. Bisa dicari untuk pengertian-pengertiannya. Dan ya, saya harap semuanya dapat dimengerti dengan baik dan semoga mudah dipahami. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan salam.